Halo, selamat bertemu dengan anak-anak Ibu. Salam budaya. Sekarang kita masuk ke materi seni rupa bab 1, berkarya seni lukis. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu tahapan untuk kalian bisa memahami dasar-dasar di dalam konsep belajar. Yang pertama itu memahami konsep dan prosedur karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Yang berikutnya adalah membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Yang dimaksud membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik itu maksudnya sudah menggambar dengan menggunakan media seperti buku, kertas gambar, warna, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita lihat. Jangan lupa nanti kalian juga menyediakan media-medianya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu pengertian tentang seni lukis. Nah, kalian siswa kelas 9 sudah pasti tahu dong media, peralatan, dan prosedur lainnya tentang melukis sudah tahu. Nah, kita lihat ke pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang pengungkapannya diwujudkan melalui karya dimensional, di mana unsur pokok dalam karya dua dimensional dalam garis, warna, dan bentuk. Kalau dalam garis itu kita bisa buat dalam model pakai garis putus-putus atau garis bersambung menggunakan penggaris dan atau pakai media lainnya, bisa menggunakan buku dan kertas lipat dan sebagainya. Nah, kalau warna, kalian juga sudah pasti tahu, namanya kita melukis pasti membutuhkan warna. Nah, warna yang kalian pergunakan itu tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan keinginan. Nah, jadi warna itu adalah yang paling utama juga di dalam melukis. Dan yang paling utamanya lagi adalah bentuk. Bentuk yang mau kita buat itu apakah dia persegi panjang, apakah dia itu bermacam-macam, tergantung dengan tema yang kita inginkan. Ya. Berikutnya adalah yang kedua, tujuan berkarya seni lukis. Sesuai dengan perkembangan zaman, ekspresi itu harus kita tuangkan di dalam melukis. Misalnya, sudah berapa kali Ibu bilang ketika di pelajaran kelas 8, ekspresi itu berkaitan dengan mimik wajah. Nah, ekspresi kita misalnya sedang mencangkul, Pak Tani lagi mencangkul. Nah, ekspresinya kita tuangkan di dalam gambar. Lagi misalnya mengelap keringat, ketika merasa kelelahan, itu ekspresi. Nah, kalau emosi itu sesuatu yang kita rasakan seperti tekanan, seperti marah. Kita tuangkan misalnya dia lagi sedang menolong seseorang yang lagi jatuh. Nah, ekspresinya seperti apa? Apakah dia senang, sedih, gembira, terkejut, dan sebagainya. Itu kita tuangkan dalam sebuah lukisan. Nah, tujuan berkarya seni lukis sesuai dengan perkembangan zaman, ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan antara lain. Kita lihat. Tujuan religius. Nah, yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan religius itu berkenaan tentang roh, keagamaan, tentang adat dan budaya yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya lukisan tentang manen padi atau meminjak padi atau menunjuk podi kata orang tua, khususnya suku Dayak yang menggunakan bahasa Ribun, ya kan, itu pasti tahu kalau membuat gambar religi itu berkenaan tentang keagamaan, lingkungan, dan budaya setempat, tentang roh nenek moyang. Bagaimana kita lukiskan, tentang orang lagi manen padi, ada bepomangnya, ada sediakan alat sesajen dan sebagainya. Nah, kalau yang berikutnya adalah tujuan kritik sosial. Tujuan kritik sosial yaitu bertujuan tentang kritik yang ada di sekitar. Contohnya tentang gambar yang mau kalian buat, kritikkan tentang misalnya
maunya saya tambahkan ini loh di dalam gambar saya, itu boleh Anda tuangkan di dalam melukis. Kemudian yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Ekspresi itu penunjang pendukung di dalam sebuah gambar. Yang berikutnya adalah tujuan komersial. Komersial itu paling pokok juga, tetapi nanti kalau kalian yang belum paham tentang gambar komersial, boleh kalian akses pada internet atau bisa dicari di internet contoh-contoh gambar religi, kritik sosial, ekspresi komersial itu seperti apa. Berikutnya, 3. Aliran seni lukis. Berdasarkan pengungkapannya, aliran gaya lukisan serta tokoh-tokoh ada sebagai berikut. Kita lihat naturalisme, yaitu seni yang penggambarannya alami dengan keadaan alam. Nah, nanti Ibu ada tunjukkan salah satu contoh gambar lukisan yang berkenaan dengan keadaan alam itu seperti apa. Dan kalian juga sudah pasti tahu gambar yang berkenaan dengan keadaan alam sekitar itu juga sepertinya gambar yang tentang ada sawah, ada seorang pak tani, ada seorang bajaknya, ada misalnya dia menggunakan sapi nih, ada sapinya sebagai media dan alat dalam transport atau alat tradisionalnya untuk menggali sawahnya itu tadi atau dan sebagainya. Kita lihat yang berikutnya realisme, yaitu aliran yang memandang dunia tanpa mengurangi objek. Nah, contohnya objeknya tetap sebagai utama. Tokohnya apa tadi? Apakah dia figurnya manusia? Apakah dia alam? Apakah dia itu benda seperti rumah dan sebagainya? Tapi tidak meninggalkan realita yang keadaan yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang C, romantik. Romantik ini adalah lukisan yang, kalau kalian sudah mendengar kata romantik itu pasti tentang yang romantis. Bukan seperti itu ya, maksudnya begini, lukisan yang tentang atau lukisan bercerita tentang romantik yang penyajiannya dalam bentuk peristiwa atau kejadian dramatik, kejadian yang contohnya tentang seorang pahlawan yang lagi belaga di medan perang, itu kan bercucuran darah atau keringat dan kotoran. Itu seperti mengisahkan tentang kejadian yang sebenarnya yang membuat kita lalu merasa wah seram atau wah mengejutkan. Itu jadi membuat rasa simpati terhadap kita. Berikutnya ya, ekspresionis. Ekspresionis adalah penggambaran atau lukisan yang menggunakan ekspresi. Singkat saja, dan berikutnya kita lihat. Ekspresionis adalah aliran yang berupa tentang keadaan jiwa sang pewira sebagai objek. Salah satunya tadi para pahlawan, ya. Berikutnya impresionisme. Apa itu? Impresionisme yaitu sesuai dengan kesan yang akan kita gambar. Kesannya misalnya Ibu menggambar Pak Tani tadi lagi membajak sawah. Nah, kesan yang timbul di situ yang membuat daya tarik yang melihat, nanti Ibu yang ada enggak kesannya? Kesannya seperti apa? Nah, itu harus kalian cantumkan di dalam sebuah gambar. Oke. Yang F, surrealisme. Surrealisme kita lihat gambar ini bisa hayalan atau bawaan mimpi. Mungkin kalian pernah merasakan bawaan mimpi itu seperti apa. Kemudian hayalan. Nah, hayalan misalnya lagi menghayal sesuatu nih. Nanti Anda tuangkan di dalam sebuah objeknya, gambarnya. Ya. Jangan lupa menggunakan medianya itu tadi. Anda tinggal pilih apakah itu bawaan hayalan atau bawaan mimpi. Berikut non representatif. Apa itu? Nah, non representatif bisa berupa perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur rupa estetik, keindahannya. Kita lihat berikutnya. Ya, kita langsung ke yang B. Yang tadi A ya, sekarang yang B.
tema seni lukis. Nah, tema itu harus kalian pilih. Paling pokok itu adalah tema. Jangan mengubah-ubah dan jangan membuat ketidakpastian di dalam gambar Anda. Nah, Anda harus pilih temanya itu apa, objeknya itu apa, ya. Nah, kita lihat tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni. Kita lihat ada apa saja sih? Bisa berupa manusia dengan dirinya sendiri atau manusia dengan manusia. Nah, bisa berupa manusia dengan siapa? Apakah itu ibu, adik, kakak, atau dia manusia dengan lingkungan sekitar lagi bermain atau lagi membantu seseorang. Itu pokoknya yang gambar yang wujudnya hubungannya antara manusia dengan manusia atau manusia dengan dirinya sendiri pun juga bisa. Apa maksudnya? Seni rupa dapat dituangkan melalui ide seseorang. Nah, yang kedua, manusia dengan manusia lainnya itu interaksi antar sesama, yaitu adalah gambar berupa ekspresi cita rasa atau keindahan. Yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar kalian tahu yang ada di lingkungan sekitar Anda. Kemudian yang keempat, manusia dengan alam benda. Contohnya kendaraan, perabotan rumah tangga, ya kan? Dan yang kelima, manusia dengan aktivitas. Aktivitas itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan, apakah itu dilakukan setiap hari di dalam rumah, di luar rumah, ya. Berikutnya adalah manusia dengan alam khayal. Maksudnya adalah alam khayal, mimpi, ya, atau khayalan kalian seperti apa begitu. Kalian mau membuat sesuatu yang lebih tidak ada di dunia nyata, lalu kalian berimajinasi lagi, itu boleh. Nah, kita masuk yang ke C. C adalah alat dan bahan berkarya seni lukis. Apa saja alat yang digunakan itu udah pasti. Krayon, bisa krayon. Nanti Anda bisa membuat menggunakan apakah itu krayon, cat, ya, bisa juga kuas, ya, bisa juga itu palet atau kanvas. Tapi lebih praktisnya kita melukis dengan menggunakan bahan yang kita punya. Misalnya contoh satu, kertas A4, terus Anda punya medianya, apakah itu media warna kayu atau itu media warna cair. Nah, jangan lupa pensil, penghapus, dan penggaris itu harus Anda siapkan. Nah, ini salah satu contoh gambar manusia dengan alam yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ada tentang perairannya, sawah, pegunungan, manusia, alam benda, rumah-rumah, dan sebagainya. Ini satu komplit. Nah, ini gambar yang paling mudah untuk kalian lihat. Selanjutnya kita masuk ke D. D adalah jenis lukisan, teknik, bahan yang digunakan. Lukisan yang paling mudah digunakan adalah bermotif lukisan batik. Itu juga bisa Anda gunakan nantinya, ya. Yang ke E, prosedur berkarya dan seni lukis. Apa itu? Siswa harus memperhatikan antara lain teknik. Teknik itu adalah cara. Apakah dia pakai arsir? Apakah dia pakai menggunakan garis putus-putus? Apakah dia pakai blok? Ataukah dia beri warna? Secara langsung itu teknik. Yang kedua adalah gagasan. Gagasan yang paling utama mau kalian buat itu gagasannya seperti apa. Ya, kemudian atau gagasan itu bisa berupa pokok yang paling utama yang mau Anda buat itu apa. Apakah tentang manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Yang berikutnya adalah pewarnaan. Ya, pewarna itu sangat penting. Ketika kita sudah membuat teknik, gagasannya apa, yang terakhir kita beri warna supaya lebih menarik dan indah. Jika kalian sudah menggambar sesuai tahapan, maka hasil gambar akan menjadi lebih sempurna. Nah, ini contoh motif batik. Ini bisa dijadikan salah satu contoh yang nantinya Anda akan buat. Atau, Bu, boleh nggak motif lainnya? Boleh, bisa Anda akses melalui internet, ya. Silahkan cari. Baik, salah satu tugasnya, tugas uraian.
Kerjakan buku paket halaman 21 sampai dengan 22. Nah, kalian mengerjakan tugas sesuai dengan yang sudah dicantumkan. Oke? 1. Tuliskan pengertian seni lukis. 2. Sebutkan gaya atau aliran dalam seni lukis. 3. Buatlah sebuah lukisan motif batik berwarna dengan menggunakan kertas A4. Dan jangan lupa beri nama lengkap. Ya, jangan lupa beri nama lengkap. Kemudian menggunakan kertas A4 dengan menggunakan tahapan, teknik, gagasan, dan diberi warna. Oke, motivasi buat anak-anak di rumah. Jujurlah pada diri Anda sendiri. Bantulah orang lain buat setiap hari Anda dengan lebih baik. Jalin persahabatan dengan penuh. Salam budaya. Bye-bye.